Ini adalah pernyataan tajam pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo bego. Dalam pernyataannya, Rocky juga meminta Presiden Prabowo untuk menampar para menteri tersebut sebagai bentuk teguran keras atas kinerja mereka. Simak videonya sampai selesai. Kan mestinya menteri-menteri itu orang, enggak, kami bukan state capitalism. Nggak ada di situ percakapan. Mestinya presiden udah tampar aja kan mereka. Kan gue sebaiknya zaman Pak Jokowi nggak ngerti ekonomi kan. Karena itu dia kasih ke Luhut itu, selesai. Sekarang presiden bukan tidak mengerti ekonomi. Akibatnya menteri-menteri nunggu sinyal presiden. Padahal menteri-menteri sendiri bisa ambil keputusan. Itu dasarnya. Akibatnya apa? Ya presiden akhirnya datang ke DPR buat nerangin idenya. Baru Purbaya mengerti. Baru Airlangga mengerti. Kan terbalik kan? Jadi akibatnya ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi presiden, bukan ekonomi kabinet. Kenapa? Ya kabinetnya takut untuk kasih ide pada presiden kan. Jadi sekali lagi regimentasi itu berlangsung. Itu buruknya tuh. Kan kabinet itu dari awal dia mesti punya ide sendiri, baru diskusi dengan presiden. Karena dia nggak punya ide, presiden udah kasih sinyal Prabowonomis, nggak ada yang berani terjemahin. Akibatnya presiden terjemahkan sendiri itu. Presiden memperlihatkan prinsip bahwa, kan dia bilang sendiri, kritik saya. Mari kita diskusi itu. Nggak ada yang tanggapi kan. Yang tanggapi ya Jumur sama Syaganda doang yang berani angkat tangan interupsi pada presiden. Padahal dia bukan menteri kan. Jadi mulai terlihat bahwa pikiran presiden takut dibantah oleh kabinet. Yang bermasalah adalah kabinet, bukan presidennya. Dari awal itu yang terjadi. Even Purbaya? Purbaya masih berupaya. Tapi Purbaya bukan orang politik. Yang mesti ngomong kan Bahlil, Julhas. Demi kepentingan PAN, demi kepentingan Golkar. Lama-lama semuanya takut. Takut apa? Ya takut dia bukan lagi jadi menteri dari PAN. Takut bukan lagi jadi menteri dari Golkar. Itu aja muternya di situ. Presiden baca, kalian payah, gue sendiri diambil alih itu. Keterusan sekarang tuh. Nah, masalahnya sekarang, begitu presiden ngomong, Cina bereaksi itu. Begitu presiden ngomong, pengusaha lokal bereaksi itu. Kan ini mesti diatasi oleh Menko, diatasi oleh menteri-menteri teknis. Ya bego itu. Bego secara mental ya, bukan bego secara otak. Mentalnya bego itu. Kayak itu gue bilang, ya presiden sebaiknya bikin radical break. Apa itu? Dia ganti 50%, bukan 75% yang harus diganti. Presiden bicara di kabinet, di DPR kemarin itu, tentang, ya sebut aja epatisme lah gitu, tentang kehadiran negara dan direction dari negara tuh. Nggak ada yang protes tuh untuk diskusi, karena udah diputusin presiden. Oke. Begitu bisnismen mulai lewat podcast segala macam itu menolak kebijakan itu, nggak ada menteri yang mau menerangkan maksud presiden begini loh. Ya dia suka tahu bahwa menteri-menterinya bego, maka dia datang sendiri kan. Ya bego tadi, bego secara mental ya. Di belakang kan ngedumel tuh. Siapa? Menteri-menteri pendukung Presiden Prabowo dari partai-partai. Diam semuanya. Tapi di podcast ngedumel, di WA Group ngedumel. Ya kan gue ikuti semua kan. Anu tahu juga tuh. Ya. Kok begitu si presiden? Nah, lu yang dukung kenapa? Ini menteri-menteri berhadapan dengan TNI itu hanya ingin mengatakan kasih kami akses pada presiden. Loh, dia sendiri bisa ada akses sama presiden, ngapain lewat TNI? Kan kesalahan menteri-menteri ini menganggap TNI itu akses mereka. Loh, dia sejajar dengan TNI dan Bahlil kan sejajar. TNI dengan juga sejajar segala macam kan. Tapi kan faktanya nggak semudah yang ya, dibayangkan. Karena itu presiden ganti orang-orang yang betul-betul memfeodalkan dirinya sendiri itu. Gitu. Pasti bisa. Karena dia aktivis itu. Kan mental aktivis, Piga juga bisa kan. Ini menteri-menteri yang teknokrat ini nggak mampu pakai posisi dia sebagai menteri teknis yang ngerti keadaan, bicara langsung pada presiden. Ya mungkin juga presiden anggap ya gue lebih pintar dari lo kan itu. Tapi kan ini kabinet yang bagi dulu Hatta justru yang ingatkan, menteri itu bukan bawahan presiden, dia punya pikiran sendiri, karena itu dia diminta untuk jadi menteri oleh presiden.
Jadi karena dia punya pikiran, maka presiden minta dia. Nah sekarang yang terjadi kan bukan begituan, bukan seperti itu. Nah sekarang Prabowo terangkan di depan publik, pidato di DPR itu buat pikiran dia itu sosialis. Nah mestinya menteri-menteri itu protes. Nggak boleh sosialis, kami lain tuh. Tapi dia nggak mau protes. Tapi dia nggak mau ikut juga kan. Kan itu yang terjadi begitu. Jadi gini nih gampangnya, visi presiden lengkap. Ada cacat, ada pasti cacat di situ. Secara teoritis tidak mungkin Indonesia itu jadi sosialis. Kenapa? Karena konstitusi kita bahkan menginginkan adanya persaingan. Setelah di amandemen 4 kali. pasal 33 itu tetap di dalamnya ada unsur dimungkinkan persaingan swasta di situ kan. Tapi nggak ada yang mau protes itu. Pak Presiden, kita nggak sosialistis loh. Tapi Presiden anggap bahwa enggak, kita sosialistis. Di dalam sosialisme ada persaingan. Nah, nggak ada selain kita atau selain akademisi kan nggak bertengkar soal itu kan. Ya. Jadi diamnya kabinet itu menunjukkan dia nggak paham visi presiden. Ya. Nah presiden harusnya pecat mereka. Kok lu nggak paham sih maksud gue kira-kira begitu kan? Kok nggak ada menteri yang bela itu kan terakhir. Kalau nggak bisa bekerja sama silakan mundur tuh. Bukan bekerja sama secara teknokratik, bekerja sama secara ideologis. Nah, kalau presiden misalnya keluarkan satu fatwa, ultimatum, lalu menteri-menteri bergerombol diskusi, oke, itu sempurna. Maka ideologi sosialisme makin lama makin built in di dalam kebijakan tuh. Itu yang nggak terjadi. Lalu orang merasa kok sosialismenya nggak jalan itu, Pak. Itu adalah state capitalism segala macam. Kan mestinya menteri-menteri itu orang, enggak, kami bukan state capitalism. Nggak ada di situ percakapan. Mestinya presiden udah tampar aja kan mereka. Kan gue udah bilang dari awal sosialis. Begitu disebut market capitalism, kok kalian diam aja itu.